Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMP, asal Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebelum saya membahas kasus ini, terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Oke, silahkan duduk nyaman, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Jambi, tepatnya di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Korbannya seorang gadis cantik yang masih belia, bernama Indri Seviana Putri, masih status siswi SMP. Pelaku pembunuhan ini, dua orang lelaki bejat, bernama Sofian Hadi, alias Bujang, warga Desa Jebus, Kecamatan Kumpe Ilir, dan Irwandi, alias Iwan, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya, Indri Seviana Putri telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya pada hari Sabtu, tanggal 23 September tahun 2017. Hari itu, Indri berangkat menuju sekolahnya menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat. Namun, hari itu, Indri tidak lagi pulang ke rumah setelah pihak keluarga mencari dan menanyakan ke pihak sekolah, tapi pihak sekolah menyatakan bahwa Indri tidak masuk ke sekolah hari itu, dan saat itulah orang tua Indri melaporkan kehilangan Indri ke kantor polisi. Setelah laporan itu, banyak dari teman dan pihak keluarga membuat postingan di sosial media tentang kehilangan Indri. Setelah pihak kepolisian melakukan pencarian dan penyelidikan selama hampir 3 bulan, akhirnya polisi dapat mengungkap hilangnya Indri Seviana Putri. Lewat laporan warga, saat mencium bau busuk, saat itulah korban dapat ditemukan, tapi sudah tak bernyawa lagi, dan ditemukan terkubur di lokasi area perkebunan kelapa sawit milik salah satu warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2017. Saat itu juga, pihak kepolisian langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), lalu mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke RSUD Raden Matahir, Jambi, untuk dilakukan autopsi. Dan pihak polisi mengumpulkan berbagai barang bukti di lokasi kejadian, termasuk plat motor, BH3105ID, dan kaca spion milik korban, yang juga ikut dikubur bersama korban, oleh pelaku. Lalu pada hari Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2017, sekitar pukul 2 lewat tengah malam, Unit Opsnal, Satuan Reskrim Polres Muaro Jambi, mendapatkan informasi tentang keberadaan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BH3105ID milik korban. Keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut berada di Desa Jebus, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Opsnal lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah seorang warga yang bernama John, di Desa Jebus, Kecamatan Kumpe Ilir. Setelah melakukan registrasi terhadap nomor mesin, dan nomor rangka sepeda motor Honda Beat berwarna hitam merah, dan benar, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban.
A few moments later. Berdasarkan keterangan dari John, didapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Sofyan Hadi, alias Bujang. Lalu kemudian, tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap pelaku Sofyan di rumahnya di RT 05, Desa Jebus, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Dan berdasarkan pengakuan dari tersangka Sofyan tersebut, pelaku mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan temannya, yakni Irwandi. Kemudian, tim Opsnal melakukan penyelidikan keberadaan pelaku Irwandi tersebut. 2,000 years later. Setelah dilakukan penyelidikan, tim mendapatkan informasi keberadaan pelaku Irwandi yang berada di kebun durian di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu. Tak butuh waktu lama, tim Opsnal berhasil mengamankan pelaku di pondok kebun duriannya. Kedua pelaku langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Dan kedua pelaku tersebut mengakui semua perbuatannya bahwa mereka telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Pada hari Sabtu, pada pukul 6.30, tanggal 23 September tahun 2017, korban yang menggunakan motor metiknya, pagi-pagi berangkat ke sekolah. Sementara pelaku pertama, yakni Irwandi, menutup kepala dan wajahnya, dia seperti ninja, menggunakan kain sarung, saat melakukan pencegatan terhadap korban, yang berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah. Saat memberhentikan korban, Irwandi berkata kepada korban, bahwa dia hanya ingin mengambil motor korban, setelah itu akan melepaskannya. Korban pun menuruti perintah pelaku, untuk masuk ke dalam perkebunan sawit. Pelaku meminta kepada korban untuk membawa motor, sementara ia duduk di belakang. Setelah sampai di tempat yang dituju, pelaku meminta korban turun dari motor, dan mata korban ditutup menggunakan jaket, yang dipakai korban. Lalu pelaku, menyuruhnya duduk di bawah pohon kelapa sawit. Setelah itu, pelaku Irwan menghubungi rekannya, yakni Sofyan Hadi, alias Bujang, pelaku kedua, untuk datang ke lokasi. Beberapa saat pun, pelaku kedua sampai ke lokasi. Lalu pelaku Irwan, menunjukkan kepada pelaku Sofyan, korban dan sepeda motornya. Melihat kedua tangan korban yang tidak terikat, Sofyan lalu menyuruh Irwan, untuk mengikatnya menggunakan tali sepatu korban. Korban disekap beberapa jam, dia kehausan, dan meminta pelaku untuk memberinya minum. Lalu Irwan, pergi membeli minuman dan rokok, menggunakan uang dari Sofyan sebesar Rp20.000. Pada saat Irwan keluar membeli air, korban sempat bertanya kepada Sofyan, bahwa korban mengenal suara temannya tadi. Korban mengatakan, "Sepertinya saya kenal. Suara kawan abang yang tadi tuh. Itu suara Bang Iwan kan?" Mengetahui identitas temannya diketahui, saat Irwan balik dari membeli air, Sofyan memberitahu bahwa korban mengenali suara Irwan. Sofyan pun mengusulkan, kalau korban dibunuh saja, karena kalau dilepaskan, pasti dia melapor, dan ketahuan polisi. Tanpa pikir panjang, Irwan langsung menyetujui ajakan temannya, lalu keduanya menghabisi nyawa korban, menggunakan tali tas yang dipakai korban, dengan cara melilit tali tas pada leher korban. Saat itu, korban dalam posisi duduk. Untuk memastikan apakah korban meninggal dunia, Sofyan memeriksa denyut nadi korban di pergelangan tangan. Setelah memastikan korban meninggal dunia, Irwan pergi mengambil cangkul di pondok milik warga, pekerja di perkebunan sawit tersebut. Lalu kedua pelaku menggali lubang untuk mengubur jasad korban, bersama tas sekolahnya, yang juga diisi pelaku dengan kaca spion, dan pelat motor milik korban. Setelah selesai mengubur jasad korban, keduanya meninggalkan tempat tersebut. Sofyan membawa motor korban ke arah Kumpe Ilir untuk menjualnya, sementara Irwan kembali ke rumahnya di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu. Dari keterangan dokter ahli forensik dari RSUD Raden Matahir Jambi,
bahwa kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan membusuk, ada beberapa bagian yang utuh dan tidak utuh, sebab tubuh korban mengalami pembusukan akibat sudah lama dikubur. Ada temuan patah pada bagian tulang lengan atas kiri dan kanan bagian bawah. Kemudian, patah tulang as kaki kiri dan kanan bagian atas, tulang punggung bagian atas, tulang tungkai atas, bagian kiri dan kanan, lalu patah tulang hidung bagian atas, serta tulang dasar tengkorak, dan ada lebam pada bagian dada. Setelah persiapan berkas yang cukup lama, akhirnya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober tahun 2018, sidang kedua pelaku pembunuhan terhadap Indri Seviana Putri digelar di Pengadilan Negeri Muaro, Jambi. Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi, pada pokoknya menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dikenakan pasal 340 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan hukuman kepada kedua pelaku dengan pidana hukuman penjara seumur hidup. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.